Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya mudah-mudahan di pertemuan kedua ini kita semua tetap sehat walafiat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beraktivitas semua, keluarga kita semua sehat. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah dari wabah virus COVID-19 dengan tetap kita upaya untuk stay at home sesuai dengan anjuran pemerintah. Kita diri kita dan keluarga kita agar mudah-mudahan tidak infeksi dengan virus corona. Mudah-mudahan sidrap juga ya semakin baik ya. Walaupun kemarin saya dengar ada sedikit ya kesalahpahaman, ya mudah-mudahan kembali bisa kondusif lagi. Ya. Halo. Ya, halo. Ya, halo. Ya, Pak. Bagus ya? Bagus, Pak. Bagus, oke. Nanti tolong diangkat tangan kalau ada sedikit gangguan voice, gangguan suara yang Anda dengar supaya saya bisa benahi ya. Angkat tangan kalau ada sedikit ya masalah pada voice ya, suara. Yang lain kalau bisa di-unmute semua, di-mute semua dulu. Ya, di-mute, halo. Semua partisipan kecuali host, kecuali saya sebagai host. Ya, itu di-mute ya. Semua di-mute dulu. Ya. Semua di-mute supaya tidak terganggu. Oke. Kita mulai pada kuliah kita yang kedua, ya pertemuan kita secara online yang kedua hari ini adalah mengidentifikasi konteks kewacanaan. Kalau kemarin pada ya pertemuan pertama kita sudah menjelaskan tentang ya bagaimana ya struktur konvensi, ya struktur konversasi atau struktur percakapan dalam wacana, dan pendekatannya adalah pendekatan wacana ya lisan ya. Jadi pendekatannya adalah wacana lisan. Ya, tentu kita sudah paham semua bahwa ya wacana itu adalah satu unsur-unsur yang terdapat dalam kebahasaan, ya. Dan ini kita sudah lihat, ya. Itu tentu adalah satu kesatuan makna, biasa disebut dengan semantik, ya, antar bagian suatu struktur bahasa. Saya ulangi sedikit ini supaya nanti tidak kita banyak berulang. Saya ingin menjelaskan lebih spesifik nanti wacana dalam pendekatan ya konteks. Ya, karena wacana itu dibangun dari dua unsur. Ya, unsur internal dan unsur eksternal. Kalau dari sisi ya unsur internal, atau biasanya kita kenal dalam istilah wacana adalah intralinguistik. Artinya wacana yang dibangun oleh aspek-aspek dalam lingkungan linguistik atau dalam tataran linguistik. Itu bisa kita lihat, ya bisa kita baca, bisa kita dengar, ya wujudnya konkret, ya percakapannya konkret, ya
kemudian seorang pembaca ya bisa melihat ya dari aspek linguistik ya kalau kita bicara wacana dalam pendekatan intralinguistik tadi atau aspek kebahasaan. Ini ya kita akan melihat sesungguhnya wacana itu menarik. Sebab kalau kita lihat bacaan ada ya linguistik atau intralinguistik, intrabahasa itu sebenarnya ya agak kering dari sisi makna, ya kan? Jadi tidak begitu banyak makna yang kita artikan telaah dari situ. Melihat sesuatu yang terbaca atau sesuatu yang terdengar. Ya. Biasanya ya ini secara gamblang bisa kita maknai. Karena wacana itu ada berbagai jenis dalam kehidupan kita sehari. Ya, tergantung ya kita berhadapan dengan wacana apa, percakapan apa, dan seterusnya. Itu sesuatu yang perlu dipahami ya secara lebih luas, tidak saja dari struktur formal kebahasaan yang saya sebut tadi dalam pendekatan ya linguistik ya yang dibangun oleh wacana itu, tapi ada aspek di luar linguistik atau aspek di luar bahasa yang menarik untuk kita coba identify ya. Untuk coba kita identifikasi sejauh mana konteks non-linguistik atau ekstra-linguistik itu membangun wacana itu. Nah ini yang menarik untuk kita kaji hari ini. Nah, saudara yang saya hormati, ya saya jelaskan tadi bahwa ya, aspek formal kebahasaan atau yang disebut dengan intralinguistik itu tentu tidak terlalu kerepotan kita ya. Saya dulu ketika menulis disertasi ya tahun 2007 ya salah satu pendekatan yang saya gunakan di dalam kajian disertasi saya adalah pendekatan semiotika, kemudian pendekatan yang banyak digunakan oleh para ahli, namanya pendekatan hermeneutika, pendekatan yang digunakan untuk menafsirkan. Halo, suara bagus? Itu di atas. Suaranya bagus? Bagus, Pak. Pak Aris? Bagus. Ya, dulu ketika saya menulis disertasi, ya salah satu pendekatan yang saya gunakan, ya termasuk kajian semiotika, ya dan pendekatannya banyak digunakan oleh para ahli untuk membedah teks, ya teks dan konteks. Jadi teks itu bisa terkait langsung dengan kebahasaan, kemudian teks ya kaitannya dengan konteks bisa kita lihat dalam aspek sosial budaya. Nah pendekatannya itu adalah pendekatan hermeneutika untuk memberikan makna ya yang banyak ya, makna yang kaya tentang apa yang ada dalam wacana itu. Ya ternyata ya sebuah wacana itu hampir tidak pernah, ya dalam tanda petik hampir tidak pernah kering untuk kita beri makna siapapun yang menjadi pembaca. Saya ulangi, sebuah wacana, ya nanti mohon direkam ya supaya nanti kalau Anda bisa baca lagi, bisa dengar lagi ya, nanti direkam ya. Siap, Ya. Pak, siap. Satu wacana
itu tidak akan kering kalau kita menggunakan pendekatan yang sifatnya tadi pendekatan ekstra linguistik. Pendekatan ya di luar dari aspek kebahasaan. Mengapa? Karena setiap interpreter atau setiap ya orang yang ya memaknai wacana itu berbeda cara maknanya, ya, karena wacana itu selalu terbuka untuk diberi makna. Wacana itu terbuka, selalu diinterpretasi, dimaknai, dan pendekatannya bisa banyak. Ya, seseorang bisa memberikan makna yang berbeda bergantung dari sudut mana dia memaknai. Nah, inilah tadi yang saya katakan pendekatan kita. Pendekatan kita nanti itu dalam 1 jam ke depan dan ya, motornya kencang. Ya, diskusi kita nanti itu kita bedah dari aspek bagaimana kita mengidentifikasi unsur-unsur kewacanaan yang terkait dengan konteks. Ya, konteks itu ya sesuatu yang terkait dengan hal di perbahasaan, tapi luar biasa kayanya, luar biasa maknanya, ya bisa memberikan ya makna-makna baru dari satu yang kita ya interpretasi, yang kita maknai. Apalagi kalau itu terkait dengan wacana teks sastra. Ya, saya banyak membaca naskah-naskah yang terkait dengan naskah Lagaligo. Ya, bahkan ya saya punya lontara-lontara khusus dalam Bugis itu lontara Paseng. Itu kalau kita baca mereka banyak menggunakan semotika ya yang tidak bisa kita maknai ya secara langsung tanpa kita melakukan interpretasi. Kalau kita tanpa kita melakukan pemaknaan secara mendalam yang disebut ya dalam kajian linguistik namanya in-depth meaning. Ya, untuk menemukan makna yang paling dalam maka dibutuhkan kajian lebih jauh. Nah, pendekatan ekstra linguistik tadi ini salah satu pelengkap keutuhan wacana. Aspek ya eksternal sebagai pelengkap keutuhan wacana dan aspek formal kebahasaan itu intralinguistik adalah bagian-bagian yang secara langsung itu bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita baca, bisa kita maknai dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi pendekatan kita yang lebih nanti ya lebih jauh. Nah, apa sesungguhnya konteks itu? Ya, konteks ya kalau menurut Yale itu terkait dengan ya keadaan suatu ya tempat atau suatu lingkungan ya di mana teks itu dibangun. Ya. Artinya konteks itu merupakan lingkungan dari teks. Ya. Ya, secara garis besar konteks dapat dikelompokkan menjadi ya konteks verbal dan konteks non verbal. Pendekatannya itu lebih banyak kepada kalau kita bicara konteks nanti ke konteks non verbal. Nah, konteks non verbal mengacu pada hal-hal di luar bahasa yang meliputi situasi sosial dan budaya. Pemahaman terhadap konteks situasi dan budaya di dalam wacana dapat dilakukan dengan upaya untuk menafsirkan dan menganalogikan. Jadi dibutuhkan kerja-kerja ekstra untuk mencari makna yang dalam. Ya, mencari makna yang ada di dalam teks wacana. Ya, apalagi kalau saya katakan tadi kita membaca teks wacana budaya. Ya, atau teks wacana sastra, maka ya tentu kita butuh ya kajian mendalam
untuk menafsirkan apa sesungguhnya pesan penulis. Apa sesungguhnya pesan yang dikirim oleh penulis ya kepada pembaca, dan tentu setiap pembaca itu akan bisa saja terbuka menafsirkan makna-makna yang berbeda dari satu pembaca kepada pembaca yang lain. Nah, inilah ya sebagai dasar untuk memahami makna dari wacana dalam pendekatan konteks ya non linguistik. Nah, ini ada yang menarik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kalau kita membaca buku Delheims, ya, beliau pendekatannya salah satu hal yang sangat terkenal, yang ini kita dulu di S1 hampir hafal ini. Ya, saya di S1 kebetulan jurusan saya memang linguistik, ya, di Unhas. Ya, ketika dosen saya ya memberikan mata kuliah ya kaitannya dengan bagaimana akronim ya speaking ini, yang saya beri warna merah pada tulisan itu. Ya, bisa dibaca slide-nya ya. Bisa dibaca slide-nya? Halo? Ya. Bisa dibaca slide-nya kan? Bisa, Pak, bisa. Bisa, Ya, jelas. oke, bagus ya. Jelas ya. Aspek speaking ini yang diperkenalkan oleh Delheims itu mengungkapkan bahwa begitu pentingnya ya konteks di dalam komunikasi. Bukan hanya teks. Teks itu secara kasat mata itu bisa kita lihat. Tapi konteks itu betul-betul dibutuhkan ya upaya-upaya untuk sampai kepada pemaknaan. Ya kan gitu. Saya beri contoh misalnya. Ketika ada orang menulis satu wacana yang dikirimkan kepada kita. Dalam wacana itu dia mengirim satu pesan. Ya. Saya tidak bisa mengungkapkan apa yang menjadi isi hati saya. Tapi saya cukup mengirimkan kepada Anda ya sekuntum bunga. Kan? Saya cukup mengirimkan kepada Anda sekuntum bunga. Saya berharap bunga ini Anda bisa pelihara, Anda bisa jaga, Anda rawat. Kalau bisa setiap saat Anda berikan ya wewangian dan seterusnya. Setiap saat Anda keluar, maka tataplah bunga itu. Ya, begitu Anda tiba, maka tatap lagi bunga itu. Karena itulah bunga mewakili perasaan saya. Itu satu frase yang dibangun secara kohesif di dalam wacana untuk mengirim pesan bahwa apa yang saya baca tadi, ya secara lisan tadi, itu membutuhkan pemaknaan. Ya, karena kajian pertama yang kita lakukan adalah kajian semiotik. Ya, kita akan melihat dulu bunga. Nah, ini kan kajiannya dulu pada tataran bunga. Tataran deep structure namanya dalam kajian linguistik. Bunga itu banyak simbol. Nah, bisa kita tiba-tiba mengatakan bunga itu adalah simbol kasih sayang, simbol cinta, simbol keabadian. Tapi bunga itu bisa bermakna kedukaan. Ya, betapa banyak orang yang meninggal itu dikirimi karangan bunga. Maknanya, dia tidak close meaning, tapi dia open meaning. Ya. Bunga itu bermakna terbuka, ya kan? Berbeda ketika seseorang mengirim pesan, ya dengan kata-kata yang lugas, ya
aku tidak senang dengan apa yang kau tampilkan, apa yang kau katakan. Ya, itu menyayat hati saya misalnya. Itu jelas. Nggak perlu dimaknai. Nah, ketika pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh para penulis itu banyak pendekatan semiotika, atau dia menggunakan notasi-notasi tertentu, atau simbol-simbol, ya, maka di sini dibutuhkan interpretasi pemaknaan teks yang lebih jauh, tidak terhenti pada aspek linguistik, tapi untuk bisa mengungkap makna yang lebih dalam, itu pendekatannya harus kepada konteks ya ekstra linguistik untuk bisa memaknai. Nah, sebab itu ya pendekatan yang digunakan ini ya Delheims mencoba untuk menawarkan satu akronim yang saya kira kita semua ini sudah sering ya membaca ya buku dari Delheims itu ya kalau saya tidak salah Sociolinguistic and Pattern atau ya bukunya Wardau ya buku Wardau yang ditulis oleh Wardau itu ya Introduction to Sociolinguistic ya itu kalau tidak salah sudah sampai pada edisi ke-8 ke-9 itu bukunya agak tebal itu. Itu pendekatannya seperti itu. Nah kalau kita masuk ke sini sudah sesungguhnya itu sudah masuk ke analisis wacana kritis. Ya. Jadi critical discourse analysis. Ini disebut dengan ya pendekatannya mata kuliah kita ini kan analisis wacana. Jadi untuk lebih jauh nanti maka ya ada analisis wacana kritis. Ya, critical discourse analysis atau CDA. CDA ya. Critical discourse analysis, analisis wacana kritis. Ya pendekatannya bisa kepada nanti ya analisis isi, ya content analysis dan seterusnya. Nah ini. Nah di sini yang saya mau jelaskan lebih banyak. Ya. Dari penjelasan saya tadi secara teoritis tentang bagaimana pentingnya konteks dalam perspektif wacana, ya, baik itu wacana lisan maupun wacana tulis, ya, baik itu dari aspek intralinguistik maupun ekstralinguistik, ya, ternyata tidak bisa lepas dari apa yang kita tampilkan dalam ya screen ini. Nah, konteks kewacanaan, ya, saudara bisa lihat ini, ya, yang di dalam warna biru ini konteks kewacanaan. Saya tidak tahu apakah bisa dilihat kursornya kalau saya begini. Bisa lihat kursornya? Ya. Bisa. Oh bisa ya, lihat ya. Bisa lihat kursornya. Ini. Oke, bagus. Good. Nah, konteks kewacanaan. Ya. Tadi kita sudah jelaskan bahwa wacana itu dibangun dari dua unsur. Ya. 11 partisipan, 10 partisipan kita. Masih ada yang belum datang. Saya minum dulu supaya tidak kering tenggorokan. Silakan juga ibu-ibu kalau bapak-bapak kalau mau sambil mendengarkan. Nanti kita diskusi setelah ini mungkin pada saat langsung disconnect kita punya internet ini karena hanya 45 menit. Baru kita buka lagi, kita lanjut. Kita berhenti sampai jam 12. Ya. Konteks kewacanaan. Ya. Saya fokusnya lebih kepada ya unsur yang membangun wacana itu dari sisi ya intralinguistik atau yang disebut dengan konteks sosial budaya. Ya. Intralinguistik itu ya sorry ya, ada sedikit. Ya. Oke, intralinguistik itu dulu. Ada sedikit kesalahan. Oke. Bisa dilihat? Ya.
Tunggu dulu, saya akhiri dulu. Tunggu dulu. Ya. Ya, kan ya? Ya. Ya, maaf Pak, baru bisa galuh. Baru Ya? bisa. Oh maaf Pak, baru bisa sini Pak. Oh, enggak apa-apa. Pak siapa? Yusrian Pak. Oh ya, oke. Pak Santo, silakan Pak. Dari tadi ya, enggak mau masuk baru ini. Oh, masuk, sudah masuk. Iya Pak. Mungkin meeting ID-nya yang tidak pas. Itu di Pak. Meeting ID-nya. Oh. Alhamdulillah, sudah bagus ya. Iya Pak. Oke. Syukran. Oke. Kita pada ulangi tadi pada konteks kewacanaan, ya. Ini konteks kewacanaan itu, ya, sesungguhnya pendekatannya itu lebih kepada konteks sosial budaya, ya, atau yang disebut tadi dengan ekstra linguistik untuk memaknai wacana dalam pendekatan konteks. Kalau kita bicara teks wacana, itu biasanya intralinguistik, ya. Kalau kita bicara teks wacana, itu biasanya lebih ke hal-hal yang bersifat linguistik atau bersifat kebahasaan. Nah, Delhaims, ya, dalam bukunya, ya, Sociolinguistic Foundation, ya, kalau saya tidak salah, saya lupa betul bukunya, ya, itu mencoba untuk menggambarkan bagaimana pentingnya konteks kewacanaan, ya, atau konteks discourse konteks yang terkait dengan, ya, bagaimana membangun makna. Di ujung ini ada makna di situ. Nah, makna itu nanti ada makna dalam tataran sangat dasar, ada makna di pertengahan, ya, ada makna yang sangat dalam. Nah, makna itu dibangun, ya, dalam beberapa, ya, pendekatan. Kalau hanya teks kita lihat dari aspek linguistik, maka maknanya, ya, bisa kita lihat makna pada tataran deep structure atau struktur dasar. Tapi ketika makna linguistik itu mau dikaji lebih jauh, maka kita tidak bisa lepas dari aspek, ya, konteks kewacanaan atau dalam aspek sosial budaya yang membangun wacana itu. Nah, apa yang ditawarkan oleh Delhaims untuk akronim ini cukup sederhana, tapi, ya, kita bisa memaknai bahwa struktur wacana dalam aspek konteks kewacanaan itu pendekatannya kita lihat ada 8, ya, kata dari akronim speaking. Apa itu? Yang pertama adalah S. Apa itu S? Ya, ada yang bisa menjawab apa itu S? Ya. Setting Pak atau latar. Latar. Good. Ya. Halo, running out. Kita running out of time. Jadi kita turun keluar dulu baru masuk lagi ya. Siap Pak. Waktu kita habis. Ya. Kalau kita Pak nggak keluar aja. Iya. Itulah maksudnya. Kita keluar dulu. Iya. Bapak keluar baru masuk lagi. Oke, silakan.
Kalau nanti tidak nyambung. Enggak usah, enggak keluar di kita, Pak. Iya, Pak. Cucu. Kita lanjut ya. Coba. Yang pertama adalah setting atau latar. Ya. Ya, saya kira ini kalau di pelajaran bahasa Indonesia, ya apalagi kalau kita membaca puisi, membaca drama, membaca novel, dan setting itu sudah akrab dengan kita. Ya, setting itu adalah latar. Latar. Biasa juga disebut tempat. Ya, tempat di mana wacana itu dihasilkan. Ya, pendekatannya nanti pendekatan diakronis atau pendekatan sinkronis. Ya, kapan wacana itu dihasilkan? Nah, ini bisa ke situ. Di mana wacana itu dihasilkan, kapan wacana itu dihasilkan, di mana tempatnya, wilayahnya, dan seterusnya, tahunnya kapan. Itu setting. Ya, atau latar. Dan latar itu menentukan makna. Ya, dalam konteks kewacanaan, setting atau tempat itu menentukan makna. Tidak bisa dilepaskan dari makna kalau kita terkait dengan produksi wacana itu atau wacana yang dibangun itu dalam situasi tertentu. Ya. Wacana yang dibangun atau dihasilkan dalam situasi tertentu itu terkait dengan makna. Puisi-puisi yang lahir di zaman kemerdekaan, misalnya puisi Khairil Anwar, itu syarat dengan makna karena latarnya berbeda dengan ketika kita melahirkan puisi sekarang. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu luar biasa. Anda coba maknai itu. Itu kalau hanya pendekatan linguistik, itu susah. Ya. Tapi coba kita lihat pendekatannya ke pendekatan yang sifatnya konteks sosial budaya. Bagaimana suasana kehidupan sosial masyarakat ketika itu? Nah, ini untuk bisa mendapatkan makna yang lengkap, informasi yang lengkap tentang setting ya kewacanaan itu dihasilkan, maka tentu dibutuhkan ya upaya-upaya. Paling tidak ya ada satu cara untuk itu, kita mendatangi penulisnya untuk meminta informasi. Apa sesungguhnya yang Bapak maksudkan di dalam teks wacana ini? Tapi kan tidak mungkin, mereka sudah mati. Nah, itu kan. Lalu kita coba lagi. Ya, cari, mungkin ada sahabatnya yang lebih dekat, yang satu aliran sastra, kita coba tanya lagi. Itu juga tidak mungkin karena dia sudah mati, sudah lama mati. Lalu apa? Nah, disinilah setting itu kita kembali belajar sejarah. Jadi tidak gampang memaknai teks wacana itu dalam perspektif sosial budaya. Karena banyak aspek yang terlibat di dalamnya untuk mengungkapkan ya tadi ini makna yang dalam. Kita ingin agar makna yang dihasilkan itu untuk makna yang lebih dalam. Ya kan? Jadi tadi kita mau. Tapi bagaimana itu mendapatkan makna yang lebih dalam? Sementara sebagian besar kita ini pendidik guru kita menjelaskan tentang satu ya makna pendekatan linguistik, maka kita akan ya bisa memberikan makna yang hanya pada dataran yang saya sebut ya deep structure. Maaf, mendasar saja, dan kita tidak bisa ya memberikan makna yang lebih kaya sesuai dengan harapan penulis. Ya, harapan ya ketika tulisan itu ya wacana itu dihasilkan. Nah, inilah saya katakan tadi tidak gampang dalam pendekatan ya pemaknaan wacana itu secara konteks dari aspek sosial kebudayaan atau sosial budaya
karena dibutuhkan ya pendekatan-pendekatan yang lain seperti tadi ditawarkan oleh Delheims, itu bagaimana kita menelusuri setting ya dari wacana itu ketika dilahirkan, ketika wacana itu dihasilkan, atau ketika wacana itu diproduksi dalam situasi apa, dalam kondisi apa, ya mungkin juga dari sisi psikologi ya ketika itu seperti apa, ya momennya seperti apa, waktunya kapan, dan seterusnya, untuk bisa memastikan makna itu lebih lengkap dari apa yang kita kaji dari wacana itu. Nah intinya tadi itu kan, ya kita ingin menangkap makna yang complicated, yang lengkap, yang ya cukup kaya dari apa yang kita baca. Ya, kekayaan makna itu lahir dari upaya-upaya interpretasi. Ya, pemaknaan ya dalam istilah ya bahasa kita itu adalah in deep meaning atau makna yang dalam. Ya, kalau dalam bahasa Belanda ya namanya verstehen. Ya, makna yang dalam itu dalam bahasa Belanda namanya verstehen. Saya tidak ngerti bahasa Belanda, tapi 1-2 kata-kata saya bisa tahu sedikit ya. Terusnya nggak berat bahasa Belanda itu. Nah itu saudara sekalian. Jadi konteks sosial budaya ekstralinguistik dalam kewacanaan tidak bisa kita telanjangi dalam tanda petik ya hanya pendekatan intralinguistik ansih. Tapi dibutuhkan ya multi pendekatan. Ya, multi pendekatan salah satu yang ditawarkan oleh Delheims adalah bagaimana kita mempertimbangkan aspek setting, ya, aspek latar, aspek situasi, aspek tempat, aspek kondisi, ya, ketika wacana itu diproduksi. Ya, itu yang pertama. Nah, ini untuk menjelaskan bagaimana pentingnya konteks kewacanaan untuk membangun makna yang complicated, yang lengkap tadi, yang lebih kaya dengan makna. Yang kedua, ya, untuk membangun makna dari konteks kewacanaan yang kita baca, ya, khususnya dari aspek sosial budaya, maka salah satu yang penting diperhatikan bukan hanya aspek setting tadi, tapi juga aspek partisipan, P. Apa itu partisipan, Ibu? Peserta. Ya, peserta. Ya, kalau di dalam forum, ya betul. Kalau di dalam forum-forum kuliah atau forum-forum pembelajaran atau forum-forum proses pembelajaran di sekolah, ya partisipan itu adalah siswa, ya kan? Tapi partisipan juga itu, ya kata itu punya siswa itu sebagai objek belajar, ya partisipannya hanya siswa, tapi bukan siswa yang menjadi partisipan, tapi juga kita atau guru menjadi partisipan di dalam, ya. Nah, gimana nih konteks partisipan itu penting. Ya, siapa ya generasi yang seperti apa generasi yang ada ke wacana itu diproduksi. Bagaimana situasi pendidikan ketika itu, bagaimana strata sosial partisipan ketika produksi itu, wacana itu diproduksi. Bagaimana level pendidikan, ya, bagaimana sebuah negara itu, ya, itu dari, ya, penduduknya itu ketika itu, ya, itu juga menjadi perhatian penting di dalam memaknai teks dari konteks kewacanaan. Karena ini sangat terkait dengan peradaban manusia. Penting diperhatikan siapa yang ada ketika wacana itu diproduksi, baik itu wacana lisan maupun wacana tulis. Ya, siapa? Ya, jadi penting untuk diketahui. Ya, ketika wacana
ya sastra lahir itu, bagaimana situasi generasi pada saat itu? Ya kan gitu. Mengapa wacana-wacana sastra yang lahir, puisi-puisi yang lahir ketika zaman penjajahan itu dominan adalah puisi-puisi tentang heroik, ya kan, tentang bagaimana ya agar kita bisa ya melahirkan semangat juang, itu karena konteks ya partisipan ketika itu. Semua orang butuh untuk disemangati agar dia bisa berjuang. Maka lahirlah puisi-puisi perjuangan. Kalau sekarang ini ya jarang puisi perjuangan lahir, Pak. Ya, karena partisipannya sekarang lebih banyak berhadapan dengan situasi COVID-19. Nah, itu kan nanti mungkin lahir lagu-lagu, ya teks lagu-lagu tentang COVID-19. Ya, gimana ya stay at the home, tinggal di rumah, dan seterusnya. Jadi partisipan itu penting. Ya, kita agak percepat sedikit. Kemudian N. Apa itu N? Ya. Hasil. Ya. Sasaran, hasil, atau tujuan. Ya. Jadi seorang penulis ketika dia membuat teks atau seorang pembicara ketika dia ya berorasi, itu sesungguhnya ada tujuannya. Ada yang ingin disampaikan, tapi ketika dia menyampaikan mungkin tidak secara ya langsung kita bisa tarik makna itu. Maka perlu kita tahu ya apa sesungguhnya tema pokok, apa sesungguhnya yang menjadi ya sasaran utama dari teks pembicaraan itu dikaitkan dengan konteks situasi ketika itu. Nah, ini pertemuan apa? Ya kan? Pertemuan ini adalah pertemuan untuk membicarakan bagaimana mengatasi penyebaran COVID-19. Temanya jelas. Ya kan? Tentu tujuannya adalah ya bagaimana agar ya rakyat ini bisa memahami bahwa ya untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 ini itu keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan. Itu jelas tujuannya. Jadi N-nya tujuan. Nah, sebab itu kita bisa tahu, ketika wacana ini diproduksi, ada situasi ketika itu yang sangat ya viral, sangat dominan menjadi berita-berita yang sangat ya banyak didengar di media massa adalah tentang penyebaran itu. Jadi tujuannya kita harus tahu. Ya, kalau ada pembicaraan tidak punya tujuan ya bukan pembicaraan, sesungguhnya ngobrol saja. Ya, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah A. Apa itu A? Ya. Apa itu A? Analisis. Ada yang bisa apa? Analisis. Action. Betul. Ya, act. Atau perilaku atau tindakan. Iya, tindakan. Nah, tentu ya kalau kita bicara tindakan ya orang ya masing-masing orang punya gaya berbeda, Bu, dalam berbicara, dalam menulis. Ya kan? Jadi tidak bisa kita samakan, makanya perlu diketahui ketika ya orang berbicara seperti ini. Ya. Ketika dia bertindak seperti ini. Beda budaya, ya kan? Biasanya beda ya cara, ya kan? Beda budaya, beda cara. Maka dibutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi itu, ya kan? Sebelum kita ya memaknai satu teks wacana, ya seterusnya. Kemudian berikutnya, kita masih ada waktu sekitar 20 menit. K. Apa itu K? K. Ya, K. Ki. Ya, ki. Ya, apa itu ki? Saya turun. Kenapa disebut kunci? Ya kan? Ini tadi penjelasannya, ya.
Nah, ini. Ya. Lihat ini. Halo? Lihat share. Udah lihat ya? Belum Ya. Pak, belum kelihatan, belum. Oh, belum ya? Oh, iya, belum bisa share. Ya. Ya. Ya, ini perhatikan ini. Ya. Oke, lihat. Sudah kelihatan. Ya, jadi tadi kan N tujuan atau hasil. Kemudian E itu adalah ya sesungguhnya adalah perilaku tindakan. Ya, kemudian berikutnya adalah key. Ya, key itu ya kalau bahasa Inggrisnya adalah kunci kan. Ya, nada tutur. Ini kalau kita bicara nada tutur itu ya bisa kita maknai ya apakah nadanya itu sangat tinggi, rendah, dan seterusnya. Ya, apakah dia memilih kata-kata tertentu, ya, atau memilih diksi-diksi tertentu, ya, apakah ya pilihannya itu ya bergantung dari situasi ketika itu, dan seterusnya. Nah, ini juga menentukan ya bagaimana kita memaknai ya tadi ya teks kewacanaan ya dalam aspek ya sosial budaya ya. Kemudian instrumen. Nah, ini instrumen. Instrumen itu adalah sarana. Ya, biasanya ya orang menggunakan apakah sarana bahasa yang digunakan itu lisan atau tertulis. Ya, apakah sama kita memaknai sebuah wacana itu dalam pendekatannya ketika orang berbicara langsung atau ketika dia ya mengirim pesan lewat tulisan atau karya tulis. Tentu berbeda. Nah, bahasa-bahasa yang digunakan dalam karya-karya tulis, ya tradisi tulis dan tradisi lisan tentu berbeda. Ya, kalau kita ini Indonesia kan ya terkenal dengan tradisi lisan. Ya, kita lebih banyak berbicara daripada menulis. Berbeda dengan orang-orang Eropa. Mereka lebih banyak menulis daripada berbicara. Itu kita bisa lihat. Ya, karya-karya mereka itu, buku-buku mereka itu banyak. Ya, pada umumnya ya, tradisi kita, apalagi tradisi ya kita orang Sulawesi, memang lebih banyak ya tradisi kita itu verbal ya atau verbal tradition atau biasa disebut dengan oral tradition, tradisi berbicara. Nah, penting untuk memaknai konteks kewacanaan dalam pendekatan ya sosial budaya itu dari sarana atau dari instrumentalis yang digunakan. Apakah orang memilih jalur tulis atau Anda memilih jalur lisan ya atau apa saja, ya itu sangat bergantung. Apalagi sekarang ini kita hidup di era ya digital era. Kita hidup di era ya revolusi industri ya 4.0. Industri yang ke-4.0. Bahkan di Jepang itu sekarang mereka sudah mulai masuk di fase revolusi industri ya 5.0 ya bukan lagi 4.0 tapi sudah 5.0. Nah, itu pendekatannya mereka lebih kepada ya bagaimana manusia itu sebagai the key instrumen di dalam ya melihat mengontrol kehidupan manusia. Tidak semua harus dikelola oleh mesin. Tidak semua harus melalui ya internet of thinking. Tapi juga bagaimana manusia itu menjadi sangat penting. Kata kunci di dalam memainkan peran dalam kehidupan ini jangan diserahkan sepenuhnya kepada mesin-mesin. Karena mesin itu ya tentu tidak punya otak. Ya sekarang manusia sudah bisa melahirkan
robot-robot yang multi luar biasa, ya kan? Yang punya kecerdasan yang hampir menyerupai manusia, hampir ya, tapi tidak akan pernah menyerupai manusia. Tapi ya tentu belum bisa menggantikan manusia, karena salah satu yang robot tidak miliki itu adalah perasaan. Itu robot tidak punya perasaan. Nah, itu. Manusia punya perasaan. Oke. Kemudian norm, ya. Norma, ya. Apa itu norma? Tentu aturan yang berlaku ketika itu. Norm. Ya, konteks kewacanaan juga itu untuk memberi makna tidak bisa kita lepas dari ya bagaimana konteks ya kehidupan ketika itu dari sisi ya tata krama, aturan, etika dan seterusnya. Ya, di dalam istilah kebahasaan itu kita melihat ya bahwa produksi wacana itu yang dihasilkan selalu diikat oleh ya apa yang disebut dengan ya tradisi kesantunan. Ya, santun dalam berbicara, santun di dalam menulis. Sehingga produksi wacana yang dihasilkan itu tetap sesuai dengan norma-norma atau etika atau kaidah-kaidah budaya yang berlaku dalam masyarakat kita. Tidak boleh lepas dari budaya itu. Ya, karena wacana yang dihasilkan itu wacana yang selalu sesuai dengan konteks budaya kita, sesuai dengan sosial budaya kita, tidak boleh lepas dari situ. Nah, berbeda ketika wacana dihasilkan, ya ada beberapa teks wacana yang dihasilkan ketika ya zaman sebelum penjajahan, apalagi ketika PKI lagi marak, itu berbeda, ya. Karena mungkin norma-norma ketika itu tidak terlalu kuat mengikat kita, sehingga bisa saja lahir ya teks wacana yang dulu kita kenal dengan istilah paham nasakom, nasional, agama, dan komunis. Tentu tidak bisa lagi sekarang, ya kan? Karena kita hidup di dalam era yang sudah menjadi satu ya istilah kita NKRI harga mati. Ya, bahkan banyak sekali istilah-istilah saya Pancasila, saya NKRI. Ya kan? Teks-teks wacana seperti ini itu kan ya simbolis. Saya ya Pancasila. Nah ini kalau Pancasila Anda berarti ya harus dong mencerminkan perilaku 5 sila itu. Tapi kalau Anda tidak mencerminkan 5 perilaku itu ya Anda bukan Pancasila. Ya kan? Jadi jangan sampai kita hanya bisa mengucapkan hal-hal yang seperti itu, tapi justru kita tidak memberi contoh dalam kehidupan kita. Nah, menurut Delhaims, norma-norma, aturan-aturan, adat istiadat ya atau tata krama yang berlaku dalam masyarakat ketika wacana itu diproduksi tidak boleh menyimpang. Tidak boleh keluar dari norma yang diatur di dalam ya teks ya sosial budaya yang berlaku ketika itu. Ya, mungkin simpelnya undang-undang yang berlaku baik secara konvensional yang tidak tertulis maupun undang-undang yang berlaku secara ya tertulis atau yang disebut dengan hukum formal dan hukum non formal. Ya, hukum formal itu adalah perundang-undangan yang ditulis, kemudian hukum yang bersifat konvensional adalah aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, mungkin itu tidak tertulis, tetapi itu justru lebih efektif. Ya, karena ada ya yang namanya konvensi, kesepahaman yang tidak tertulis. Yang dulu ya disebut dengan ya hukum adat. Hukum adat dan hukum positif. Nah, hukum adat dan hukum positif itu di Indonesia itu sangat ya efektif. Itu berjalan berbarengan. Karena kadang-kadang ada ya dalam kalau kita bicara norma, aturan, hukum positif tidak bisa menyelesaikan. Tapi dengan pendekatan hukum adat, maka itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu pentingnya norma itu di dalam pendekatan ya konteks kewacanaan untuk ya membedah atau mengungkap makna-makna sosial budaya yang ada di dalam masyarakat.
Kemudian yang terakhir sebelum kita buka diskusi, genre. Nah, apa itu genre? Genre itu adalah jenis. Nah, ini jenis, ya apakah wacana yang dihasilkan itu wacana sastra? Apakah wacana yang dihasilkan itu adalah wacana dialog? Wacana ya mungkin wawancara, wacana apa saja. Itu sangat bergantung dari situ juga. Pemaknaan sebuah wacana itu juga perlu dilihat dari jenis ya wacana yang dihasilkan itu. Saya kira itu karena kita butuh waktu diskusi-diskusi sekitar 10 menit sebelum kita akhiri. Ya, kesempatan ini saya berikan kepada Flur, kepada Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ya, sesuai dengan schedule kita dibatasi sampai jam 12. Paling kalau lewat sekitar 5 menit. Makanya tadi saya on time jam 10.30 ya sampai jam ya 12 lewat 5 menit ya. Saya tanya lagi ya, apakah suara saya clear didengar? Clear Pak, clear. Bagus. Bagus ya, alhamdulillah. Ternyata lebih bagus di sini daripada kemarin saya di rumah ya. Iya Ini Pak. pare-pare. Ini sama sekali tidak ada kresek-kresek saya dengar. Iya. Ini bagus betul ini. Apa karena saya menggunakan apa namanya handset, menggunakan ini? Mungkin ya. Iya. Oke, silakan mungkin ada yang ingin disampaikan, ingin ditambahkan, ingin dilengkapi, atau mungkin ada yang ingin diklarifikasi, ya monggo silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Aris. Ya, menarik Aris sekali ini, Pak. Ya Pak Aris. Menarik sekali Pak apa yang disampaikan tadi terkait dengan bagaimana kita memahami wacana dalam ekstra linguistik atau konteks sosial budaya. Saya ingin mengkaji sedikit tentang bagaimana budaya kita yang orang Bugis Makassar yang biasanya tidak bermaksud untuk menyinggung lawan bicara atau mitra tutur, tapi memang intonasi kita sebagai orang Bugis Makassar yang agak besar suaranya seperti sehingga terkadang itu dianggap tidak sopan bagi mitra tutur yang bukan orang Bugis Makassar. Ini termasuk kajian dalam sosial budaya, Pak. Barangkali yang harus dipahami oleh orang yang bukan orang sosial pada umumnya, begitu Pak. Nah, betul. Langsung ya, ini masuk dalam pembahasan kita yang kedua tadi. Jadi partisipan, ya kan? Jadi partisipan itu siapa yang menjadi mitra tutur kita, siapa yang hadir dalam pembicaraan itu, bahkan siapa yang memproduksi ya pembicaraan itu atau teks wacana itu. Nah, memang agak beda sedikit kalau kita pendekatan budaya, ya budaya tulis dengan budaya lisan. Kalau kita sudah menghasilkan atau memproduksi wacana dalam budaya tulis, itu sudah tidak terlalu kelihatan ya itu gaya budaya atau ya ciri khas budaya dengan kalau kita bandingkan dengan ketika orang memproduksi wacana lisan. Nah, wacana lisan itu lebih kental pada budaya. Apa yang Pak Aris tadi katakan, ya tentu ya ketika orang seperti kita ini yang berbicara dalam background budaya kita seperti yang kita selama ini lakoni, itu tentu ya akan bisa saja menjadi misunderstanding dengan orang-orang lain yang tidak memahami budaya kita. Apalagi dari sisi ya tadi mungkin suara kita agak keras dan seterusnya, itu bisa membuat orang tersinggung. Nah, inilah pentingnya kalau kita misalnya bepergian atau kemana suatu tempat, maka perlu kita belajar budaya orang dulu. Sebelum kita bicara, kita tahu budayanya orang. Ini ada pengalaman saya ini Pak Aris, katanya dengan pertanyaan Bapak ini. Dulu ketika saya ya
pertama kali kuliah kebetulan saya selesainya di Malang, di negeri Malang, di IKIP Malang dulu namanya. Itu ya saya kan kalau diskusi, saya kebetulan di satu kelas itu 9 orang. Kalau giliran saya berdiskusi, suara saya keras sekali. Ya, keras suara saya. Kemudian ini prof yang mengajar saya, diam-diam saja, diam-diam. Dia juga tidak tegur saya. Nah, ketika selesai perkuliahan, ada teman saya dari Jombang, namanya Ibu Heni, tanya saya, Pak Amal, ya bisa enggak nanti kalau diskusi berikutnya suaranya agak diturun-turunkan sedikit. Saya kaget, kenapa? Itu tadi prof kelihatan udah tidak nyaman dia. Kenapa? Tidak nyaman kayaknya karena suaranya Bapak terlalu keras. Jadi kuliah berikutnya saya sampaikan, saya mohon maaf, Prof. Ya inilah budaya kami Bugis Makassar. Ya itu suaranya itu itu agak keras ya. Setelah itu saya mulai belajar sedikit, akhirnya saya turunkan volume dan seterusnya. Ya dan setelah itu saya sudah bisa beradaptasi. Ya begitu. Jadi memang pentingnya di sini partisipan. Siapa yang berbicara, siapa yang menjadi mitra bicara kita, siapa yang menjadi orang-orang yang ada dalam pembicaraan itu juga penting. Karena kalau kita bicara keras itu belum tentu kita marah, Pak. Jadi itulah budaya kita. Nah, otomatis kalau kita bicara agak keras itu kita marah, kan? Nah, seperti itu. Ya. Tapi mungkin orang-orang yang tidak mengerti budaya kita akan mengatakan macairo, ya kan, macai, dan seterusnya, padahal tidak. Nah, itulah pentingnya budaya. Jadi saya kira itu betul Pak Aris, bahwa konteks sosial budaya itu sangat menentukan ya makna dari konteks kewacanaan. Ya, tidak bisa kita parsial hanya ya mengkapling bahwa konteks wacana itu pendekatannya hanya intralinguistik saja untuk memaknai. Ya, kalau intralinguistik itu ya selesai di situ kan? Ya, kita tidak bisa mengungkap aspek-aspek yang sosial yang terkait dengan sosial budaya dalam memaknai teks itu. Ya, teks itu apa yang kita baca. Tapi di luar sana ada konteks. Ya, di luar sana ada konteks dan konteks itu adalah pelengkap dari terbangunnya sebuah wacana. Dan justru pada konteks itu ditemukan makna yang sangat lengkap. Ya, pada konteks ini ditemukan makna yang sangat kaya. Ya, maka itu tidak bisa kita lepaskan dari konteks kewacanaan. Saya kira itu. Masih ada 5 menit. Silakan Ibu satu mewakili. Kalau bisa Ibu mewakili satu. Nanti saya share ini ini. Atau sudah diambil kemarin yang slide pertama? Belum ada materinya Pak yang slide pertama. Oh iya, sebentar saya kirim. Ya. Ya, belum ada. Iya. Silakan Ibu satu kalau ada satu atau ibunya Pak Haris di belakang. Nah, kalau bisa keterwakilan yang lain, ibu-ibu yang lain. Ada tadi Pak siapa? Ntar dulu saya lihat. Ya, ada Pak Zainal. Halo Pak Zainal. Ya, Oke, ya silakan. Silakan. Pak. Ini kan dalam sebuah wacana tulis itu tentunya kita tidak bisa memahami satu persatu budaya penulis seperti itu, budaya seorang penulis. Nah, apakah dalam wacana tulis ini ada ciri-ciri yang bisa kita tahu bahwa budaya seorang penulis ini adalah seperti ini, atau kan memang kita bisa mengetahui sama sekali seperti itu. Terima kasih. Ya, makasih. Dalam pendekatan hermeneutika yang saya sebutkan tadi, untuk mengungkap sebuah makna yang baik, yang lengkap dari sebuah teks wacana, karena teks wacana yang dibangun itu tidak bisa lepas dari konteks kewacanaan itu, maka salah satu solusi yang ditawarkan untuk bisa melakukan konfirmasi yang ya namanya indirect confirmation,
adalah ya membaca ya mungkin biografi penulis. Ya. Atau paling tidak ya berdiskusi dengan orang-orang yang masih kenal yang bersangkutan. Ya kalau misalnya latar belakang budaya itu kan kita bisa tahu. Misalnya si A adalah seorang sastrawan yang lahir di Minang. Minang kan kita sudah tahu budayanya kan? Nah itu. Iya. Oke, saya kira tidak ada masalah toh. Itu kalau kita baca biografinya. Ya, tapi lebih jauh ya bukan hanya biografi, tapi suasana emosional kejiwaan orang itu apakah juga tergambar dalam biografi? Kan tidak semua, ya kan? Maka disinilah sebenarnya butuh ya penelusuran lebih jauh tentang siapa penulis itu. Ya kan begitu. Jadi perlu penelusuran, bukan hanya sekedar tadi. Tidak bisa kita berhenti. Saya hanya memaknai ini tanpa saya melakukan ya penelusuran biografi, penelusuran mungkin yang bersangkutan masih ada sahabatnya dekat dengan dia. Bagaimana karakter orang ini, bagaimana temperamen orang ini, bagaimana perilaku orang selama ini dan seterusnya. Nah di situ kita bisa dapat informasi yang agak banyak tentang bagaimana konteks ya psikologis ya penulis itu sebelum kita memberikan pemaknaan terhadap teks sosial budaya atau ekstralinguistik dari karya itu. Jadi banyak pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan sebenarnya Pak. Nah cuman itu tadi ya tentu dibutuhkan ya kerja keras, kerja ekstra. Karena itu tadi ya harus kita banyak mengetahui background penulis itu. Saya kira itu Pak. Ya. Masih ada waktu silakan kalau Ibu lagi satu kalau bisa ada Ibu. Saya dengar di belakang itu sudah ada ya selawat ya, sudah berselawat. Ada yang merekam ya? Ada yang rekam kan? Ya Pak, ada saya. Oh ya. Nanti supaya di-share nanti ya. Terutama teman-teman nanti karena nanti itu saya akan teman-teman yang tidak sempat bergabung itu nanti saya beri tugas khusus itu. Jadi ada tugas khusus untuk mendengarkan perkuliahan kita ini kemudian menyamri perkuliahan. Jadi itu tugas khusus untuk yang tidak bisa nongol di sini kan? Ya Pak. Jadi ada tugas khusus yang tidak nongol hari ini termasuk perkuliahan kita yang pertama. Ya, Pak Senalnya disampaikan ya. Iya Pak. Pak Asri, Nanti Paris. rekamannya siap. Ya, rekamannya itu diberikan kepada yang bersangkutan, kemudian nanti mereka samri dengar. Ya, nanti juga saya lengkapi dengan slide saya kirimkan lewat grup kita ini untuk bisa menyimpulkan kira-kira apa yang menjadi end kuliah kita hari ini, ya kan? Kita bicara satu kan end tadi tujuan kan? Ya, jadi seperti itu. Ya, saya kira waktu saya sekarang ini menunjukkan. Ya, waktu saya sekarang ini sudah menunjukkan pukul 12:05. Ya, siap. Itu artinya kita sudah ya harus bersiap-siap untuk menuju ke masjid, untuk sholat dan seterusnya. Insya Allah kuliah kita akan datang itu pada hari Ahad, hari yang sama jam 10.30. Siap Pak. Ya. Saya kira itu ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Kembali lagi jaga kesehatan. Ya, semoga Bapak Ibu bersama keluarga tetap sehat walafiat. Ya, banyak tinggal di rumah. Ya, kemudian jangan lupa ya asupan gizi yang seimbang agar daya tahan tubuh kuat. Ya, amin. Ya. Ya, hindari stres ya. Nah, stres juga itu menurut dokter itu akan menurunkan imun tubuh kita sehingga daya tahan tubuh kita lemah. Jadi harus banyak enjoy, banyak bergembira, ya. Banyak bergembira. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya yang saya hormati. Kita tutup perkuliahan kita hari ini. Kita insya Allah bertemu pada kuliah berikutnya di hari yang sama. Saya tidak perlu lagi mengingatkan ya, tapi ya tetap nanti saya undang lewat WA grup kita ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sukses.